Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu at-ta'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat, jamaah salat subuh, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, di mana hari ini kita masih diberikan kehidupan, masih dibangunkan dari tidur kita, di mana tidur itu sama dengan kematian. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, yakni tidak lain hanya untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk memperbanyak bekal kita nanti ketika kita tidak lagi dihidupkan di dunia ini. Yang artinya ketika kita mati maka sudah terputus semua amalan. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, mari Bapak Ibu kita perbanyak amal. Di antara amal yang terbaik setelah sholat adalah thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu, halaqah dzikr. Majelis ilmu ini adalah majelis yang mulia, yang Allah muliakan. Allah turunkan sakinah di dalam hati orang-orang beriman, ketenangan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mendoakan orang-orang yang duduk di majelis zikir, sehingga banyak sekali faedah manfaat daripada orang yang bermajelis zikir, bermajelis ilmu. Semuanya tidak lain hanya karena kita memperbanyak bekal kita untuk akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat, surat ke-49, diawali dari ayat 10, 11, 12. Dan ini merupakan ayat yang diturunkan Allah sebagai ragu-ragu orang yang beriman, sebagai pedoman bagi orang yang beriman bagaimana seorang yang beriman dan seorang yang Islam bermuamalah kepada sesama saudara manusia, terutama saudara muslim. Karena hakikat saudara, hakikat persaudaraan itu adalah persaudaraan yang dibungkus atau yang diikat dengan keimanan. Dan inilah yang kata Allah SWT, persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang kekal, itu adalah yang diikat dengan iman. Maka persaudaraan yang selain diikat dengan iman pasti akan tidak abadi. Persaudaraan yang diikat dengan duniawi, dengan harta, dengan bisnis, dengan apapun duniawi, maka itu hanya sebatas dunia. Bahkan persaudaraan yang terjadi atas nasab akibat perkawinan, pernikahan seseorang, itu menjadi saudara, tetapi saudara hanya saudara-saudara. Kalau mereka tidak beriman, maka putus persaudaraan yang hakiki, yang persaudaraan di akhirat akan terputus. Maka inilah nikmat iman, nikmat hidayah Allah yang telah diberikan kepada orang-orang muslim. Sehingga mari kita syukuri dengan terus belajar, memperbanyak belajar ilmu-ilmu yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk kita, sehingga kita semakin memahami dan kita akan hidup di dunia ini dengan terarah sesuai dengan pedoman dan petunjuk daripada Allah SWT dan Rasul-Rasulnya. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat ini
sebagai pedoman bagi orang Islam, sesama orang Islam, terutama diawali dari ayat 10 di mana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini adalah saudara. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang Islam ini adalah saudara yang kekal, yang hakiki, saudara dunia dan akhirat. Maka damaikanlah, berbuat baiklah di antara mereka, dan takutlah kepada Allah atas hukuman atau sanksi ketika kalian tidak melakukan kebaikan kepada sesama saudara muslim. Dan ketika kita berbuat baik, maka Allah akan berikan la'allakum turhamun, rahmat yang sangat besar. Maka inilah kita awali dari keimanan, keislaman kita. Ketika seseorang itu mendapatkan hidayah keislaman, maka seseorang itu terikat dengan aturan Allah SWT. Seseorang yang Islam itu akan terikat dengan syariat Allah SWT. Termasuk dia juga akan terikat dengan kewajiban dan hak-hak kepada sesama muslim. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, al-muslimun al-muslim, bahwa orang Islam kepada orang Islam yang lain itu ketika mereka sudah mengucap syahadat la ilaha illallah, Allah tetapkan, Allah jamin keislaman mereka dengan 3 hal, kata Nabi kita. Haramun damihi wa malihi wa irdihi. Maka sesama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Sehingga 3 hal ini menjadi hak sesama muslim yang harus kita penuhi. Sesama muslim harus saling memenuhi 3 hak yang menjadi kewajiban orang yang sudah mengucap syahadat. Ketika itu dilanggar, maka itu menjadi dosa besar. Sebagaimana kemudian Allah merinci dengan detail larangan-larangan itu di dalam ayat berikutnya. Ayat 11 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum." Wahai orang beriman, jangan engkau merendahkan, jangan engkau menyepelekan, jangan engkau mengecilkan orang lain, apalagi itu muslim. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Jangan kamu merasa suci, merasa lebih pintar, merasa lebih alim, merasa lebih hebat keagamaanmu dibanding mereka. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Ini adalah peringatan yang sangat mendalam dari Allah SWT, agar semua manusia itu selalu mengingat akan lemahnya dirinya. Ayat ini mengajak manusia yang beriman untuk tawadhu, untuk rendah hati, untuk menghindarkan dari kesombongan, sifat yang buruk. Maka diawali dengan kita tidak boleh meremehkan satu sama lain, tidak boleh mengecilkan. Anda ini hakikatnya kesombongan, Bapak. Hakikatnya kesombongan itu adalah bukan orang yang mempunyai harta yang banyak, mobil mewah, rumah mewah. Bukan itu hakikat. Hakikat kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang hak dan meremehkan manusia. Inilah hakikat kesombongan. Sehingga seseorang ketika memandang saudaranya, terutama saudara muslim, dia memandang dengan remusinis, meremehkan, mengecilkan, maka inilah hakikat kesombongan. Nah, sombong ini dosa besar karena ini adalah hak Allah. Al-kibriyatu lillah. Jadi kesombongan ini hak mutlak milik Allah yang tidak boleh dipakai oleh manusia, hambanya. Ketika itu diambil oleh hambanya, maka itu menjadi dosa besar. Bahkan orang yang sombong di dunia Allah hinakan. Di dunia Allah sudah akan balikkan kemuliaannya menjadi satu kehinaan. Belum lagi nanti di akhirat
ketika di hari berbangkit orang yang sombong itu akan dibangkitkan seperti seekor semut yang kecil, mithla darah. Seperti seekor semut yang kecil. Agar apa? Agar memang Allah menghinakan dia, agar supaya dia itu menjadi kecil dan kemudian diinjak-injak oleh manusia yang lain. Maka meremehkan manusia ini termasuk dosa besar. Nabi kita mengatakan, bihasbil ri'in, cukuplah manusia itu minasyarr, dari keburukan. Cukuplah manusia itu dikatakan buruk, dosa, an yahkira akhahul muslim, yakni seseorang itu merendahkan saudara muslim lainnya. Cukup sudah, dia dikatakan orang yang dosa, orang yang buruk. Artinya meremehkan saudara muslim ini sudah mewakili dosa yang lain. Di dalamnya sudah include, di dalamnya sudah masuk dosa-dosa yang lain. Di antaranya adalah orang yang meremehkan, pasti dia itu orang sombong, masuk di dalamnya. Orang itu hasad, di dalamnya masuk. Orang itu tajassus, kadang-kadang mencari-cari kesalahan, itu sudah masuk di dalamnya. Orang itu ghibah, membicarakannya, itu sudah masuk di dalamnya. Maka hakikatnya merendahkan, meremehkan seseorang muslim ini adalah induk daripada semua dosa masuk di dalamnya. Maka Nabi juga mengingatkan tentang bahayanya orang yang meremehkan, apalagi kepada saudara muslim, orang yang merendahkan, orang yang selalu melihat kejelekannya, aib-aib saudara muslim, maka itu jatuh hukumnya seorang Islam itu menjadi fasik. Fasik itu adalah seorang yang Islam, tetapi dia melakukan sesuatu yang di luar syariat Allah. Dia menentang hukum Allah. Dia melakukan maksiat-maksiat dan dia menentang apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Itu orang yang fasik. Kelihatannya Islam, tetapi dia banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Maka Nabi mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menjelekkan saudara muslim, hukumnya dia menjadi orang yang fasik. Apalagi membunuhnya atau melukainya, kata Nabi, dia jatuh kufur atau kafir. Dia membunuh seorang muslim yang tidak bersalah, maka dia terhukumi keluar dari Islam atau kufur. Maka inilah masyarakat muslimin, Allah SWT benar-benar memuliakan seorang yang Islam. Maka bersyukur Bapak Ibu, kita diberikan hidayah Islam. Siapapun orang yang masuk dalam Islam dengan mengucap syahadat la ilaha illallah, maka Allah muliakan di dunia ini. Allah muliakan, Allah jaga dengan hukum aturannya. Belum lagi nanti jaminan di akhirat. Maka inilah satu kemuliaan, kenikmatan iman dan Islam. Kemudian di antaranya juga setelah kita tidak boleh meremehkan, merendahkan seseorang, maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan khususnya para wanita, warnanya sa'um nisa'i ma'asa yakunna khairan minhun, itu khusus. Artinya sesungguhnya setiap larangan Allah atau perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi kita, itu ketika Allah atau Rasulnya itu menyebut muslim atau muslimin atau ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah include laki-laki dan perempuan. Tetapi di ayat, ketika ada ayat yang menyebutkan secara spesifik rijal wa nisa, laki-laki dan wanita disebut sendiri, maka ini artinya ini lebih harus berhati-hati dan tendensius kepada seorang wanita lebih khusus. Karena memang kebiasaan orang yang banyak bicara itu adalah wanita. Allah Maha tahu, Allah paham. Maka di situ Allah detailkan. Walaupun meskipun misalnya cukup muslimin saja sudah mewakili, tetapi ketika ini disebut an-nisa, maka para wanita, ibu-ibu harus lebih berhati-hati. Karena ini ujian yang paling berat kepada khususnya pada ibu-ibu. Memang semua dosa diawali dari hati yang kemudian terucap dalam kalimat. Maka Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, meskipun kalian melakukan kebaikan semua, tapi
ada dosa yang besar. Yang ketika kamu tidak bisa menjaga itu, maka akan hancur semua amalan. Kuffa 'alaika hadza, maka Rasul menunjuk dengan mulutnya. Maka jaga ini. Jaga lisan ini. Ini yang bisa menghancurkan amalan kita. Ini yang bisa menghancurkan kita dunia dan akhirat. Ini yang bisa mengantarkan kepada nerakanya Allah SWT. Nah, di ayat selanjutnya juga Allah melarang wala talmizu anfusakum. Jangan kamu melecehkan, jangan kamu menjelekkan orang lain. Bahkan tidak boleh kita menyebut atau memanggil dengan nama-nama buruk atau nama-nama lakop, panggilan-panggilan yang buruk. Dalam hal ini panggilan-panggilan orang kafir itu dilarang Allah SWT. Dan itu sudah ada perhitungannya. Walaupun kita seandainya kemudian kita bercanda, tetapi kalau kita sudah memanggil dengan panggilan yang buruk, maka itu sudah tercatat menjadi dosa kita kepada sesama muslim. Kemudian di ayat berikutnya Allah secara tegas melarang hal tentang kita membicarakan orang, dan ini konsekuensinya besar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa besar. Prasangka yang ada dalam hati dan pikiran kita, ini yang awal mula terjadinya semua dosa adalah prasangka seorang manusia yang ada dalam hati kita. Maka Allah menjelaskan, ketika seorang itu sudah banyak prasangka buruk, maka dia akan melakukan apa saja yang dia lakukan, yang dia inginkan. Dia akan menjelek-jelekan, dia akan bergibah. Dan kata Allah SWT, ketika seorang itu membicarakan saudara muslim khususnya, meskipun itu benar, kata Nabi, itulah gibah. Gibah itu pengertiannya adalah dzikruka akhuka yakroh an yakroh, menyebut atau membicarakan saudara kalian ketika saudara kalian mendengar pembicaraan itu dia benci atau dia tidak mau atau dia marah, itulah gibah. Tapi kalau kita membicarakan saudara muslim kita, itu pembicaraan yang baik, yang ketika saudara muslim kita mendengarkan tidak marah, itu bukan gibah. Maka ini yang harus kita bedakan Bapak Ibu. Gibah adalah dosa besar yang mana artinya membicarakan saudara muslim, dan pembicaraan itu menyakitkan. Ketika dia mendengar, dia akan marah dan tidak senang. Nah, maka Bapak Ibu, ini menjadi trik kita. Ini menjadi strategi kita Bapak Ibu. Ketika kita sedang membicarakan seseorang, saudara muslim kita khususnya, maka kita harus memposisikan hadis ini, Pak. Seakan-akan saudara muslim kita itu mendengarkan gitu. Jadi kita aman. Kita tidak akan terjebak pada gibah. Jadi ketika kita membicarakan si fulan misalnya, kebaikannya, ataupun mungkin ada sedikit kita membicarakan kelebihannya, nanti kita akan lihat atau kita akan membicarakan bagaimana gibah yang dibolehkan. Ketika kita membicarakan saudara muslim, kita posisikan hadis ini tadi seakan-akan saudara muslim kita itu mendengarkan, sehingga sudah aman. Bagaimana kalau kita sedang membicarakan si fulan itu dekat dengan kita, maka pasti kita akan malu. Pasti kita tidak akan membicarakan yang macam-macam. Nah, begitulah hadis ini memposisikan ketika kita sedang membicarakan saudara muslim, maka posisikan seakan-akan saudara kita itu benar, sehingga kita akan terjaga pembicaraan kita. Maka gibah ini termasuk dosa besar. Maka Allah mengatakan, sebagaimana orang yang gibah ini seperti makan bangkai saudaranya, bangkai orang yang mati kemudian dimakan dagingnya, maka ini dosa besar. Apakah tidak kamu merasa jijik? Kata Allah SWT, makan daging saudaranya. Maka pernah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, ya, ketika kedatangan tamu sahabiah, kemudian beliau hanya mengatakan isyarat. Ketika tamunya itu pulang, beliau hanya mengatakan, ya Nabi, tamunya sudah pulang. Tapi memberi isyarat tamunya itu pendek, hanya dengan isyarat tangan saja.
misalnya seperti itu. Tapi tapinya yang ini sudah dua, yang pendek maksudnya. Nabi mengatakan apa? Engkau telah menggibah saudara, engkau telah makan daging saudara. Maka ini bahaya. Gibah tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan mata, dengan tangan, dengan isyarat itu bisa menjadikan gibah. Tetapi ada memang gibah yang dibolehkan. Gibah yang dibolehkan itu adalah ketika gibah itu diperlukan untuk satu kebutuhan yang sesuai syar'i. Misalnya ada kejahatan, seorang hakim butuh saksi untuk menjelaskan sesuatu, maka ini boleh gibah untuk melakukan klarifikasi atau tabayun. Begitu pula seorang yang minta nasihat, apalagi untuk ketika dia akan menikahkan atau ingin mengawini seseorang, kemudian dia bertanya background atau latar belakang track recordnya dari seseorang itu, maka boleh seorang yang tahu ini menasihati kemudian membuka segala kekurangan. Sebagaimana Nabi pernah didatangi oleh sahabiah yang ingin dinikahi oleh dua orang sahabat, di antaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, berdua ini melamar, kemudian wanita ini bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana menurutmu dua orang laki-laki?" Maka Nabi menjelaskan secara detail. Sama Abu Jahal, dan satu Abu Jahal itu dia sering marah, dia sering main tangan. Ada Muawiyah, dia orang yang sederhana, orang yang miskin. Ini artinya gibah dibolehkan ketika dibutuhkan secara syar'i. Ini dibolehkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Inilah aturan Allah yang sangat detail untuk menjaga kehormatan darah dan harta saudara muslim, sehingga Allah berikan konsekuensinya dosa besar bagi orang yang melanggar hukum Allah. Bahkan di antara akibat-akibat di mana seorang itu saling merendahkan atau saling berbuat dolim, di antaranya adalah Allah akan hukum dengan neraka sakor. Ini tidak main-main. Ini neraka sakor. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, "Ma salakakum fi sakor?" Apakah kalian tahu apa itu sakor? Neraka sakor. Neraka sakor itu adalah untuk orang-orang yang pertama yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, neraka sakor untuk orang-orang yang pelit, yang tidak mau membantu, terutama saudara muslimnya. Kemudian yang ketiga ini, wa kunna nakhudhu ma'al khawidin. Mereka dulu selalu membicarakan saudara muslim yang baik. Dia selalu saja mencari kesalahan, tajassus, selalu saja mencari membuka aib-aibnya. Makanya itu dosa besar, neraka sakor. Maka termasuk kata sebagian ulama, termasuk orang yang mendengarkan, yang merespon. Jadi tidak hanya satu orang yang mengajak bicara, ini yang baru sumbernya, tapi orang yang diajak bicara. Maka sebisa mungkin orang yang diajak bicara ini mengalihkan. Maka ada di dalam ayat Al-Quran, jangan kamu duduk, la taq'udu, jangan kalian duduk kepada majelis yang membicarakan gibah, membicarakan hal-hal yang tidak manfaat atau membuat dosa. Maka jika kamu memang terpaksa duduk di situ, maka segera alihkan pembicaraan itu menuju pada pembicaraan yang baik. Atau kalau tidak bisa, lebih baik keluar atau menghindar dari majelis itu. Karena konsekuensinya bagi yang mendengarkan pun, apalagi meresponnya, maka ini menjadi dosa besar. Di antaranya juga Allah siapkan orang yang selalu mencela, selalu mencari aib, itu dengan neraka wail, sebagaimana dalam surat wailul likulli humazah, surat Al-Humazah. Celaka, neraka wailul likulli humazah, orang yang selalu mencela, selalu menjelek-jelekan saudara muslim akan mendapatkan neraka wail. Bahkan kecelakaan atau kecelakaan ini akan didapatkan di dunia saja, dia sudah terhina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang yang jangankan di
nerakanya Allah yang hukumannya sempurna. Sebelum itu Allah sudah terus turunkan adab atau siksaan bagi orang-orang yang selalu membicarakan saudara muslimnya. Di antaranya adalah Nabi diperlihatkan ketika Mi'raj, seseorang itu yang misuna wujuhahum, mencakar-cakar wajahnya dengan kuku dari besi atau baja, dicakar-cakar sobek, kemudian kembali lagi mencakar. Maka Nabi berkata, "Man haulai ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Haulai alladziina ya'kuluna luhumun nas." Mereka itulah orang yang selalu membicarakan saudara muslim seperti makan daging manusia saudara itu, Masya Allah, dan merendahkan martabat atau harga diri. Maka ditampakkan Nabi ketika Mi'raj itu seorang yang terus diadab dengan mencakar wajahnya sendiri. Na'udzubillah. Dan di antaranya adalah seorang yang selalu membicarakan, atau ada yang mengatakan bahwa orang yang selalu membicarakan itu bisa masuk kepada adu domba atau namimah. Maka dia akan masuk namimah atau paling tidak akan menyakiti saudara muslim yang lain. Maka ini menjadi penyebab salah satu adab kubur. Di antaranya Nabi mengatakan di antara mereka yang mendapatkan adab kubur adalah yang pertama yamshi bin namimah, yakni dia selalu saja di mana-mana dia selalu mengadu domba, selalu membicarakan aib, selalu mengajak kepada permusuhan. Ini di antara adab kubur yang akan diterima kepada orang-orang yang selalu membicarakan saudara muslimnya. Maka ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan kepada saudara muslim yang lain, terutama saudara muslim. Orang yang lain tidak muslim saja kita tidak boleh, kecuali memang sudah dinas oleh Allah laknatnya, atau memang sudah dikutuk oleh Allah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, misalnya Qarun, misalnya Fir'aun, atau misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, boleh kita melaknat. Tetapi orang yang misalnya penjahat yang saat ini belum mati, itu Allah yang masih yang tahu, yang maha tahu. Kita tidak boleh melaknat penjahat apapun, sebesar apapun, yang dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk taubat, dan itu tidak boleh kita melaknat ataupun mengutuk. Ini dilarang oleh Allah. Apalagi saudara muslim kita, masyaallah muslim. Maka termasuk ciri khas orang yang beriman, kata Nabi kita. Dan kalau orang beriman tidak melakukan hal ini, tidak ada di dalam dirinya, maka itu bukan orang beriman. Maka Nabi mengatakan laisal mu'min, bukan orang yang beriman. Bittu'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukan orang yang beriman, orang yang selalu melaknat, selalu menjelekkan seseorang muslim, selalu meremehkan dan merendahkan, mengata-ngatakan yang jelek, orang yang merendahkan. Kemudian orang yang selalu mengatakan kotor kepada saudara muslim kita, selalu melaknat, selalu membicarakan yang buruk-buruknya, selalu mengatakan yang kotor. Maka ini bukan ciri khas orang yang beriman. Orang yang beriman dan Islam pasti dia akan bisa menjaga lisannya dan tangannya dari mendolimi saudara muslim yang lain. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu orang yang akan bisa menyelamatkan saudara muslim yang lain dari tangan dan lisannya. Ini ciri khas orang yang beriman dan orang Islam. Maka kita diperintahkan ma'asyiral muslimin wa ibu, sesama saudara muslim kita menjaga hak-hak itu. Di antaranya kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan keamanan dari Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man satal muslimin." Siapa yang menutupi aib saudara muslim, kalau itu saudara muslim kita, meskipun dia melakukan sesuatu yang mungkin dianggap dosa, tetapi kita belum tahu benar, belum tabayun, maka kita tidak boleh. Sampai-sampai kalaupun itu benar, maka lebih baik kita tidak perlu kita sebut si fulan. Kalau kita menceritakan satu cerita untuk inspirasi atau untuk ibroh atau belajar, maka tidak perlu disebut namanya. Tapi kalau sudah menyebut fulan, maka ini yang akan menjadi tanggung jawab kita.
sampai mereka pun ketika melakukan maksiat. Sebagaimana ada riwayat seorang sahabat yang jenggotnya itu bau khamar atau minuman keras saat itu. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, si fulan ini minum, si fulan ini mabuk. Maka itu dilarang oleh Nabi. Jangan mengatakan itu. Jangan kau menjelek-jelekan, karena kita belum tahu yang sebenarnya. Artinya kita betul-betul diperintahkan untuk menutupi aib saudara muslim kita. Maka ketika kita menutupi aib saudara muslim kita, Allah tutup kita nanti kelemahan kita, aib kita di akhirat. Ketika nanti di akhirat itu semua dibuka, dosa-dosa kita diperlihatkan. Maka ketika kita menutupi saudara muslim di dunia, satallah yang kiamat, Allah tutup, bahkan Allah ampuni. Wafartul laka, Allah kata Allah akan aku ampuni karena kau telah menutupi aib-aib saudara muslim di dunia, maka aku tutup dan aku selamatkan kamu di akhirat. Juga ada hadis yang lain, man radda an aib di akhir, siapa yang bisa menolak atau membentengi, membela aib dari saudaranya muslim, radallahu an wajhihi nar, maka Allah akan bentengi dia dari neraka. Siapa yang dia bisa ketika diajak membicarakan saudara muslim si fulan, dia cukup sudah dia menghindar, maka dia akan dihindarkan dari kiamat dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu kita semuanya yang hadir khususnya, semoga Allah memudahkan kita di dalam bermuamalah kepada saudara muslim. Semoga kita semakin taat kepada Allah dan takut ancaman Allah. Semoga kita semakin berhati-hati terutama dalam muamalah. Mari kita memakai rambu-rambu adab yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjut dengan diskusi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.